Oke, lanjut Pak Maruf. Pak Ahmad, Baik, mohon izin sudah gabung ya. Ya, lanjut Pak. sudah bisa dilanjut ya, Pak. Silakan, silakan. Silakan Pak Ahmad ya. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala teknis. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Eh, Tadi mengenai perihal fintech ya, fintech di batch 1 yang melibatkan pengawas dari 3 kabupaten. Di dalam fintech itu, selain kita membahas EDM-RKAM, kita juga sudah membahas mengenai Juknis, tapi karena pelaksanaannya di tahun 2023, yang kita bahas pada waktu itu adalah Juknis BOS tahun anggaran 2023. Dan secara garis besar, di Juknis itu kan bisa dibilang jantung dari Juknis itu ada di bab 4 Bapak Ibu, yaitu penggunaan dana. Selama Bapak Ibu sudah menguasai bab 4, maka secara knowledge atau pengetahuan Bapak Ibu itu sudah menguasai 80 sampai 90% isi Juknis itu Bapak Ibu. Hanya memang di Juknis tahun anggaran 2023 itu peran pengawas seperti yang dijabarkan tadi Ketua Tim Bos Kanwil belum dijabarkan secara detail Bapak Ibu. Dan di tahun 2024 ini dengan terbitnya Juknis yang baru itu sudah lebih detail. Termasuk di dalamnya penggunaan akun EDM-RKAM bagi Bapak Ibu pengawas sekalian. Hanya memang karena per hari ini baru 3 kabupaten ya mendapatkan fintech itu. Jadi untuk yang 3 kabupaten lainnya mungkin bisa untuk saat ini Bapak Ibu yang mungkin bisa belajar atau tidak saat ini dengan menghubungi tim admin Kemenak Kabupaten untuk dibantu dibuatkan akun. Tapi ini sifatnya inisiatif Bapak Ibu, belum menjadi keharusan. Nanti ketika Bapak Ibu telah membuat atau mengikuti dan dibuatkan akun DMRKAM secara resmi dan telah mengikuti Limtek Batch 2 ya, nama eventnya kalau kita di Sulawesi Barat untuk 3 kabupaten tersisa, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi kolom catatan. Nanti ada secara teknis akan dijelaskan. Tapi untuk yang sekarang yang hanya peserta batch 1 itu Bapak Ibu yang diwajibkan untuk memberikan semacam catatan. Jadi kita juga harus mampu memahami Bapak Ibu bahwa terdapat perbedaan antara dia bentuknya rekomendasi dengan catatan di aplikasi EDM-RKAM itu Bapak Ibu. Nah, untuk memahami itu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah Juknisnya juga. Tahun anggaran 2024, saya izin share Bapak Ibu, share screen. Ini untuk merefresh saja ingatan kita semua mengenai isi Juknis BOS tahun anggaran 2024 perihal penggunaan dana BOS dan DOP dan peran pengawas di 2024 ini. Untuk yang Bapak Ibu yang ingin membuka bisa langsung ke halaman 16 bagian E, pengawas madrasah. Di sini dijelaskan secara rinci pada halaman selanjutnya tugas pengawas dalam pengelolaan dana BOP miring BOS. Ini terbagi menjadi 4 tahap Bapak Ibu: perencanaan, pelaksanaan, laporan, dan monitoring. Pada tahap perencanaan ini mungkin secara teknis Bapak Ibu akan ikut atau terlibat dalam hal membantu atau membimbing madrasah, mendampingi dalam menyusun EDM-nya Bapak Ibu, dengan tujuan penyusunan EDM ini dapat dilakukan dengan transparan, jujur, dan objektif. Karena ya seperti kita ketahui bersama, EDM ini kan dampaknya luas ya, dan ada sependek pengetahuan saya ada 2 instrumen yang hampir mirip dengan EDM itu, yaitu diakreditasi dengan penilaian kinerja kepala madrasah ya Bapak Ibu ya. Tentu menjadi pertanyaan jika IDM-nya
ke kiri, sementara pol instrumen penilaian kepala madrasahnya ke kanan. Kemudian akreditasinya ke atas. Padahal instrumennya 80-90% mirip Bapak Ibu. Nah, ini menjadi hal-hal yang mau kita cegah sebenarnya secara teknis. Jangan sampai ketika nanti misalnya ketiga instrumen ini disinkronkan, tentu menjadi pengalaman baru lagi untuk madrasah. Jangan sampai kebiasaan selama ini ketika ikut EDM asal selesai karena mau cair dana bosnya. Tapi ketika untuk akreditasi dengan penilaian kinerja kepala madrasah, dia di adjustment dengan harapan dapat mendapatkan penilaian yang baik. Nah, ini tentu saja bisa dicegah jika tahap perencanaannya itu sangat matang, Bapak Ibu. Kemudian rekam yang baik itu tidak akan pernah lahir jika EDM-nya tidak baik, Bapak Ibu. Tidak transparan, tidak jujur, tidak objektif, dan seterusnya. Jadi tahap perencanaan ini menjadi sangat vital untuk dapat terlaksana dengan baik dengan pendampingan Bapak Ibu sebagai pengawas di madrasah. Kemudian selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Nah, disinilah peran pengetahuan Bapak Ibu terhadap bos akan benar-benar terimplementasikan. Kemudian tahap laporan. Pada tahap laporan ini Bapak Ibu sebenarnya menjadi sharing beban kerja, karena Bapak Ibu itu tidak menjadi titik akhir dari pelaporan ini, karena bisa dibilang ini ada layar pertama, lapornya dibuat oleh madrasah, sudah selesai diverifikasi oleh kepala madrasah. Layar kedua itu akan diverifikasi, ini idealnya Bapak Ibu ya, oleh yayasan, ketiga oleh pengawas, selanjutnya baru diserahkan ke Kemenak Kabupaten Kota untuk dikeluarkan BAP bahwa yang bersangkutan itu sudah membuat laporan dan sesuai dengan juknis. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, laporan di tahun anggaran sebelumnya itu akan menjadi prasyarat untuk mencairkan dana bos di tahun berikutnya. Jadi sehingga kalau laporannya tidak baik atau tidak disetujui, maka tidak bisa mencairkan rapor selanjutnya. Lebih parahnya lagi, itu akan menjadi catatan untuk auditor di tahun berikutnya, Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini secara teknis sebenarnya akan menjadi lebih baik jika Kemenak Kabupaten mungkin ada di sini ya. Kemenak Kabupaten mungkin melalui Ketua Pokjawas mungkin bisa disampaikan bahwa harusnya itu dengan adanya juknis itu pengawas ini dilibatkan ketika turun monitoring ke madrasah-madrasah yang dilakukan oleh mungkin seksi penmat atau seksi pendu. Jadi tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri, tapi harus turun sebagai tim bos Kemenak Kabupaten Bapak Ibu. Nah, bagaimanapun yang punya intensitas waktu bertemu lebih banyak dengan madrasah tentu Bapak Ibu pengawas. Jadi kondisi sebenarnya atau kondisi real itu ya Bapak Ibu pengawas lah yang lebih mendekati kondisi sebenarnya di madrasah tersebut. Itu ya peran pengawas yang dijabarkan dalam juknis bos tahun anggaran 2024. Untuk bab 4-nya saya pikir tidak terlalu jauh berbeda. Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi kepala madrasah atau mungkin sudah pernah membaca juknis bos tahun 2023 itu tidak jauh berbeda. Nanti bisa kita diskusikan bersama. Terakhir mungkin untuk batch 2-nya itu BIMTEK batch 2 untuk 3 kabupaten tersisa itu informasinya belum resmi, tapi sebatas informasi lisan ya kemungkinan di bulan 3 atau 4 Bapak Ibu. Mungkin itu saya kembalikan ke kita. Pak Maruf, silakan.
Ya, baik Bapak. Selesai Pak Ahmad ya? Iya Pak, ya Pak. Ya, baik Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, sekira demikian tadi uraian singkat dari Pak Ahmad selaku tim BOS kami Sulawesi Barat. Saya kira sudah sangat jelas dan sangat apik apa yang disampaikan baik tadi Ketua Tim BOS maupun Pak Ahmad selaku anggota Tim BOS Sulawesi Barat. Saya katakan seperti itu. Ini tentu menjadi pemantik buat kita uh, terkait dengan tugas dan tupoksi pengawas dalam hal kaitannya dengan pendampingan BOS mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monep, dan evaluasi. Nah, sangat penting memang apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad bahwa selaku pengawas tentu harus lebih memahami secara mendalam tentang juknis ini. Sehingga ketika kita ke lapangan melakukan pendampingan, tentu kepala-kepala madrasah, karena ini tentu terus terang ini Pak Ahmad ini kan tentu peka juga dengan sangat peka ini, persoalan-persoalan penting ini, karena rata-rata tentu yang kita dampingi adalah madrasah-madrasah yang dikelola oleh masyarakat, di mana intervensi dari pihak-pihak internal eksternalnya itu kan sangat kuat. Oleh karena itu jangan sampai kemudian kita masuk selaku pengawas, kemudian terlalu jauh masuk kepada teknis yang kemudian itu membuat suasana menjadi tidak nyaman. Bapak Ibu sekalian, ini penting. Dengan tupoksi pengawas hari ini, dalam hal pendampingan, ini suasananya menjadi indah sesungguhnya. Karena kita berada pada bagaimana selaku mitra bagi kepala madrasah dan guru dalam hal pendampingan, ini tentu berbeda dengan regulasi-regulasi sebelumnya. Oleh karena itu, keberadaan kita selaku pendamping, jadi makna pendamping ini penting. Tadi yang disampaikan oleh Ketua Tim BOS Kanwil Sulawesi Barat itu sangat bermakna. Jadi mohon izin Pak Ahmad ini, Pak Ketua Tim, ini juga merupakan, saya ulangi kembali lagi, realisasi dari hasil komunikasi kami ke Tim Pokjos Nasional bersama dengan Pak Direktur GTK, melihat bagaimana pengawas betul-betul dilibatkan dalam monep dana BOS, tidak hanya memantau sesuai dengan regulasi yang dulu di dalam memantau pembiayaan, tetapi itu kan tidak jelas. Alhamdulillah setelah kami dipanggil kemarin di Pondok Gede selama 4 hari, ya selama 4 hari, langsung Pak Kastolan, Pak Ijen yang memberikan wejangan itu selama 4 hari, dan sangat erat kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi terkait dengan EDM rekam ini pendampingan BOS oleh pengawas itu sangat sesuai dengan regulasi-regulasi terkini terkait dengan tupoksi pengawas dengan regulasi menyangkut masalah EDM rekam. Dan saya sangat mengapresiasi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Tim terkait dengan bagaimana pengawas betul-betul mampu harus memahami tupoksinya. Dan yang kedua, sangat sepaham dengan Pak Ahmad yang menyampaikan bahwa ini harus sejalan dengan PPKM. Betul itu, pendidikan kinerja kepala madrasah. Betul sekali Pak Ahmad. Karena ini PPKM juga ini kan menyangkut masalah EDM juga. Yang kita nilai di bawah itu terkait juga masalah EDM. Oleh karena itu, ini penting Bapak Ibu sekalian mengkorelasikan antara apa yang menjadi tupoksi kita dalam pendampingan juknis BOS dan tentu EDMR kan dan PPKM. Ini betul-betul insya Allah mudah-mudahan hari ini menjadi berkah buat kita bersama dengan Pak Ahmad dan Ketua Tim BOS, sehingga sekali lagi eksistensi kita di dalam melakukan pendampingan itu betul-betul memberi ruang, memberi warna bagi madrasah tersendiri ini supaya mempercepat ujungnya adalah tadi yang akan kita minimalisir sesuatu yang ini menyisir hal-hal persoalan-persoalan yang ada di madrasah terkait dengan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita sangat mengapresiasi keberadaan kesiapan Pak Ahmad maupun Ketua Tim BOS untuk bergabung bersama-sama dengan kita untuk membangun kesepahaman, membangun komitmen yang sama sehingga kita memiliki nuansa yang indah ketika kita melakukan pendampingan. Nah, oleh karena itu pada momen ini tentu kita tidak ingin libatkan begitu saja, tetapi kita ingin momen ini menjadi ruang diskusi yang bagus buat kita terkait dengan hal ini.
perlu kami sampaikan Pak Ahmad, ini juga sangat erat kaitannya dengan tugas utama pengawas di SKP. Ya, ini bisa masuk dalam deskripsi tugas utama sesungguhnya. Meskipun di dalam tugas utama itu ada menyinggung masalah rapor mutu melalui EDM Rekam, tapi ini lebih spesifik lagi sesungguhnya. Jadi ini mungkin terima kasih Pak Ahmad memberi ruang tadi gambaran. Ini kalau kami di pengawas ini bisa menjadi deskripsi tugas utama karena ini sudah bahagian dari tupoksi pengawas di madrasah. Oleh karena itu saya minta kepada teman-teman pengawas Sulawesi Barat untuk membuka ruang diskusi hari ini. Kami persilakan ya, mumpung di tengah-tengah kita ada Pak. Silakan Pak Burhanuddin Jauhar, ini sudah angkat tangan. Ya, silakan Pak Bur. Suara saya didengar Pak? Tabe? Didengar Pak, didengar. Oke, Ada terima kasih. ciri khasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas Provinsi, yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas Kabupaten Polewali Mandar, yang saya hormati rekan-rekan anggota Pokjawas Provinsi Sulawesi Barat, terkhusus kepada Bapak Pengelola BOS Provinsi Sulawesi Barat, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena dengan adanya forum diskusi ini kita bisa menambah wawasan, menambah pengalaman, sharing pengalaman dengan teman-teman Pokjawas Sulawesi Barat dalam rangka pendampingan pengelolaan BOS di madrasah binaan kita masing-masing. Sebenarnya tanpa adanya Juknis ini pengawas sudah dalam kapasitasnya sesuai dengan tusinya yang ada, jadi mendampingi memantau pelaksanaan 8 standar nasional. Di situ sudah termaktub bahwa pengawas itu harus turut serta memantau standar pembiayaan yang mungkin lingkupnya termasuk pembiayaan BOS, dan diperkuat lagi dengan adanya Juktis ini merupakan salut kepada perjuangan teman-teman Pokjawasnas yang telah mengupayakan keterlibatan peran pengawas di dalam mendampingi, memantau pelaksanaan kegiatan BOS di madrasah. Terus terang Pak, ini saya ingin sedikit menyampaikan bahwa pengalaman saya selama ini, saya sebelum adanya dan adanya Juknis, saya memang selalu menyampaikan kepada semua kepala madrasah di wilayah saya untuk betul-betul menyusun program, melaksanakan program dan melaporkan program sesuai dengan pos yang ada di tiap tahun itu. Tapi tetap juga Pak, pengalaman ini real yang saya rasakan bahwa dari sekian banyak kepala madrasah, ada saja kepala madrasah yang menutup diri, bahkan tidak mau tidak mau dimasuki. Padahal saya juga tahu bahwa kita memang harus membatasi diri. Kami tahu Pak sebagai pengawas bahwa tidak dilarang kita merequest apa-apa yang harus dia belanjakan. Itu larangan besar itu karena tidak etis itu. Cuma saya selalu menyampaikan kepada teman-teman kepala madrasah bahwa tolong semua program yang ingin dimasukkan ke dalam BOS itu harus betul transparan, betul-betul efektif, supaya pelaporannya juga nanti bisa dengan mudah. Tetapi apalacur, ada saja Pak, di antara sekian, ada 1-2 kepala madrasah yang tertutup sekali. Dan terus terang Pak, itu menjadi semacam hambatan buat kami, bahwa kita tahu Pak, bahwa kultur budaya kita di Provinsi Sulawesi Barat, utamanya Mandar ini Pak, kulturnya itu keras. Jadi tidak serta-merta itu kita bisa langsung memberi warning bahwa hati-hati dengan itu, karena mereka juga tertutup. Dan memang boleh dikata apa ada niat atau sudah tidak ada niat, yang jelas pengelolaannya itu kadang tidak sesuai dengan Juknis yang ada. Tapi yang jelas bagi saya pribadi Pak,
saya sudah menyampaikan kepada teman-teman kepala madrasah mengingatkan bahwa betul-betul ini semua kegiatan-kegiatan yang ada hubungan dengan BOS harus transparan, harus efektif dan jelas. Karena ada beberapa kepala madrasah itu yang contoh dalam mempertanggungjawabkan honor kepada guru-gurunya kan tidak transparan, Pak. Ampranya saja mungkin mereka yang tanda tangan sendiri. Kemudian realnya guru-gurunya diberi saja. Orang Mandar bilang tando-tando saja tanpa amplop misalnya. Begitu. Ada yang begitu. Tapi ya namanya juga Pak, kita mau cari terus terang karena kita ini termasuk orang-orang yang membatasi diri, ya cari selamat Pak. Jadi hanya memberi anu saja Pak, warning masukan saya Pak, hati-hati dengan ini, hati-hati dengan apa yang kita harus pertanggungjawabkan. Jadi seperti dan untuk mengantisipasi semua hal-hal dengan adanya peran besar pengawas ini peran besar pengawas Pak. Terus terang saya mungkin gembira tapi lebih banyak khawatirnya Pak. Karena bagaimanapun tidak, dulunya itu kalau misalnya ada penyimpangan atau ada apa, pengawas itu kadang tidak terlalu ditanya-tanya. Sekarang saya khawatirnya kalau misalnya ada penyimpangan, pengawas sudah masuk dalam list orang-orang yang termasuk diperiksa nanti. Kenapa bisa begini? Nah, sudah ada ruang untuk pendampingan, tapi di forum ini saya sampaikan Pak bahwa saya ini secara pribadi Pak, saya akan berusaha mendampingi sesuai dengan kapasitas dan batasan saya. Karena bagaimanapun juga kita harus batasi Pak. Kalau misalnya dia bertahan, misalnya tidak mau, ya saya sekedar menasihati saja Pak, memberi apa namanya masukan bahwa tolong. Kalau mereka masih tertutup dan memaksa untuk tertutup, ya sampai batasan situ Pak. Yang jelas di setiap pendampingan saya langsung sampaikan, besok Pak, kalau ada pemeriksa datang, kemudian pertanyaannya diajukan ke saya pertama, Bapak harus ada di samping saya. Karena apa yang ditanyakan ke saya akan tanyakan dulu ke Bapak. Karena yang jelas apa yang menjadi petunjuk-petunjuk regulasi yang ada, saya sudah sampaikan ke kita. Tapi Bapak yang tidak ingin transparan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan secara jujur, ya itulah resikonya. Saya ingat sekali Pak, ada kepala madrasah saya yang tidak mau dinasihati Pak. Akhirnya saya biarkan dan ternyata bulan berikutnya dia mengembalikan 40 juta. 40 juta dia kembalikan itu. Dan kepala seksi madrasah dia sampaikan, makanya dengar pengawasmu. Jadi batasan kita itu hanya sampai di situ Pak. Jadi insya Allah Pak, dan rencana saya mungkin minggu depan Pak, saya akan kumpulkan kepala madrasah dan menghadirkan kalau bisa pengelola BOS kabupaten untuk memberikan penyampaian dan menjadi saksi bahwa saya sudah sampaikan ini ya, saya sudah peringati Bapak-Bapak. Tapi yang jelas dari sekian madrasah saya 90% Pak transparan dan bagus Pak, jujur Ji Pak semua. Cuma ada saja memang ya mungkin sifat pribadinya Pak, tapi itu akan kita tangani secara sedikit-sedikit. Saya kira itu saja Pak, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak atas penjelasannya tadi. Terima kasih kepada Ketua Pokjawas Provinsi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pak Maruf juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya kira apa yang disampaikan Bung itu adalah merupakan pengalaman nyata yang ada di lapangan. Makanya saya katakan tadi bahwa ada hal-hal penting, baik itu faktor internal, eksternal yang kemudian membuat suasana di lapangan kita itu tidak berjalan seindah yang kita bayangkan dengan tugas tupoksi yang baru ini. Tetapi tentu kita ingin apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Tempos tadi, meminimalisir ini banyak hal yang mungkin perlu kita interpretasikan, termasuk bagaimana nuansa turunnya kita itu membuat madrasah ini justru semakin terbuka dengan keberadaan kita di lapangan, sehingga insya Allah tidak akan menjadi persoalan-persoalan penting ke depan menyangkut masalah pertanggungjawaban dari BOS bagi kapal madrasah. Oke, saya persilakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman pengawas lain. Silakan dari Majene. Silakan Pak, ini mumpung ruang ini sangat berharga buat kita ini. Silakan.
Ini menjadi enak. Ini tanggal lahir sudah sudah semua. Bu, jabatan pengawas mahasiswa lahir. Kepala kantornya mendia kapan? Coba. Silakan Bapak sekalian, teman-teman pengawas yang lain. Ibu Mas nih, oh ada, alhamdulillah ya. Di mana dia? Silakan ya. Ini sekali lagi ruang kesempatan buat kita berdiskusi antara tupoksi kita dengan fakta dan kondisi yang ada di lapangan. Barat sama agama. Oke, Pak Ahmad, disilakan dulu Pak untuk menanggapi, atau Pak Ketua Tim, Bos Kanwil, disilakan Pak untuk Pak menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Pur tadi. Mungkin ada solusi dan arahannya. Pak, mohon izin Pak Ketua Tim, Pak Haji Kamarudin, disilakan Pak. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi kira wabarakatuh. Masuk di edit. bagus dari Pak siapa tadi ya, banyak masukannya terkait dengan pengalamannya selama ini. Memang bahwa tidak dipungkiri juga di kita ini bahwa memang dalam pengelolaan dana BOS ini masih banyak hal-hal yang menjadi unek-unek bagi guru-guru dan yang lainnya ya. Masih ada kepala madrasah misalnya yang alergi dengan namanya transparansi, kemudian tidak mau pokoknya ya dia mengelola sendirilah seenaknya. Padahal sesungguhnya era sekarang ini ya tidaklah lagi seperti itu. Jadi dengan juknis, dengan dilibatkannya pengawas ini tentu hal yang sangat positif menurut saya. Karena nanti hal-hal yang seperti transparansi itu tentu itu akan menjadi sebuah tuntutan untuk hari ini. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang disampaikan memang perlu pertemuan antara pengawas kepala madrasah dengan tim pengelola BOS dan BOP ini di kabupaten. Seperti yang kita lakukan pada hari ini agar menyatukan persepsi kita terkait dengan hal-hal yang menjadi kendala atau yang mungkin menjadi kendala nantinya ketika pengawas ini jauh melibatkan diri di dalam rangka untuk pengelolaan dana BOS ini ya. Padahal sesungguhnya regulasinya sudah seperti itu. Jadi supaya jangan ada tumpang tindih pemahaman di lapangan, maka perlu ada pertemuan lah begitu. Selaku di kabupaten itu selaku penanggung jawab pengelolaan dana BOP dan BOS di kabupaten. Jadi itu sangat saran yang paling bagus itu. Kalau bisa jangan lama-lama, ini segera diinisiasi bagaimana caranya agar bisa ada pertemuan di masing-masing kabupaten ini terkait dengan keterlibatannya pengawas ini yang sudah ditingkatkan ya ditingkatkan. Supaya jangan ada pemahaman yang berbeda-beda nanti di lapangannya ya. Jadi menyatukan. Barangkali seperti itu tanggapan dari saya dan untuk Pak ini tadi yang penanya tadi. Demikian Pak untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Luar biasa, betul. Ada dua hal penting. Pertama, juknis ini sudah ada dan sudah jelas tupoksi kita di dalam. Bagaimana eksistensi kita, keberadaan kita dalam melakukan pendampingan sudah jelas. Tinggal bagaimana sebenarnya strategi kita. Ya. Salah satu strategi tadi yang ditanyakan oleh Pak Bur, yang melakukan pertemuan lebih cepat, lebih bagus. Karena ini juknis baru turun untuk melakukan sharing dengan kepala-kepala madrasah binaan kita. Ya, tidak perlu mengumpul, tapi masing-masing pengawas melalui madrasah binaannya. Saya kira ini penting apa yang disarankan oleh Pak Muhammad Izin, Pak Haji Kamarudin tadi selaku Ketua Tim BOS, dan supaya mempercepat progres ini sehingga ke depan ketika kita turun memang sudah ada informasi terpenting bahwa kita turun itu betul-betul menselaraskan tujuan kita supaya pengelolaan ini berjalan dengan baik, karena ujung-ujungnya akan kembali kepada kepala madrasah itu sendiri. Bahwa kemudian ruang kita akan ditanya nanti, tentu ditanya karena kita pendamping,
pasti akan ditanya terkait dengan bagaimana pendampinganmu selama ini. Ya, kan itu paling pertanyaan begitu, tidak masuk sampai pada ruang-ruang teknis seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ini sangat bagus hari ini kita berdiskusi karena langsung diarahkan langsung oleh Pak Ketua Tim, Bos Kanwil maupun Pak Ahmad. Bapak Ibu sekalian disilakan untuk kita jadikan momen ruang hari ini. Silakan lagi. Mungkin ada yang lain untuk memberikan tanggapan atau berdiskusi atau sharing lah terkait dengan kegiatan kita hari ini. Ya, dari silakan Pak Maruf. Ada Pak Maruf. Silakan Pak Maruf. Mungkin mengomentari Hanudin tadi ya, Pak Alfred ya. Sedikit Pak, Ya, di hal upaya nih, Pak. silakan Pak. Betul. Kembali ya, sebagai informasi di Pulau Wali Pak Burhanuddin kemarin ada satu yang jadi sebesar 7 juta rupiah, dan itu kemudian apakah suara saya kedengaran? Dengar Pak, dengar Pak. Ya, lanjut Pak Ur ya. 73 juta rupiah. Ya, penyebabnya itu karena madrasahnya tidak menginput RKAM di tahun sebelumnya, Pak Bu. Jadi audit sekarang itu tidak konvensional lagi. Misalnya auditornya datang, LPJ dan seterusnya, tidak seperti itu lagi, Bapak Ibu. Auditor sekarang itu juga sudah bertransformasi menjadi audit digital, Bapak Ibu. Jadi walaupun secara real barangnya atau dananya itu sudah dianggarkan, tapi di pelaporan digitalnya tidak dilaksanakan, itu tetap bisa menjadi sebuah temuan yang didapatkan oleh BPK ataupun Itjen, Bapak Ibu. Apalagi di 2 tahun ini madrasah kita itu syukur alhamdulillah ada beberapa yang mendapatkan dana BKBA, Bapak Ibu. Dana BKBA, dan ada yang dapat selain dana BOS. Nah, dana BKBA ini sejalan dengan dana BOS, yaitu realisasinya harus diinputkan di dalam aplikasi RKAM, Bapak Ibu. Harus diinputkan di dalam aplikasi RKAM. Tentu peran pengawas di sana kita ingin menghindari temuan-temuan tersebut, baik yang sumber dana BOS maupun sumber dana BKBA. Yang menjadi catatan khusus selain menginput untuk yang dana BKBA itu, Bapak Ibu, ini sekaligus saya sampaikan bahwa SKPM atau skor akhir dalam penginputan EDM itu harus meningkat dari tahun sebelumnya atau paling tidak di angka yang sama. Karena itu membuktikan bahwa madrasah ini benar-benar melakukan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan atau kelemahan dari madrasah. Jika indikatornya menurun, itu akan menjadi catatan khusus bagi auditor. Apakah ini benar-benar terimplementasi anggarannya atau hanya separuhnya misalnya. Karena efek-efek pengaruh internal tadi, seperti yang disampaikan Pak Afdal. Kemudian, apakah benar juga madrasah ini sudah mengimplementasikan anggarannya atau merealisasikan anggarannya itu sesuai dengan kebutuhan di IDM. Jangan sampai IDM-nya meminta standar ini yang ditingkatkan, standar A, ternyata madrasah malah meningkatkan standar B. Itu akan menjadi pertanyaan lagi, apakah standar B ini ditingkatkan karena misalnya standar B ini peluang tanda kutip bisnisnya lebih baik untuk si kepala madrasah. Tentu itu menjadi catatan kita. Kemudian betul yang disampaikan tadi Pak Afdal yang mengenai SKP itu, ini intermezzo, tentu itu bisa dimasukkan karena sejalan dengan versi Pak Kakanwil mengenai bidang madrasah, Bapak Ibu. Lanjut tadi mengenai apalagi tadi, transparan SPJ yang kadang-kadang susah ketika kita berkunjung ke madrasah, Bapak Ibu. Nah itu
sebenarnya menjadi lampu kuning, karena kalau pengelolaannya baik, artinya akuntabel ya, tentu ketika diminta PJ-nya itu tidak akan terlalu berbelit-belit karena semuanya sudah lengkap secara ilmu akuntabilitas Bapak Ibu. Tapi ketika tidak, itu menjadi warning dan itu bisa ditindaklanjuti. Dimones lebih detail lagi bersama dengan kabupaten. Artinya begini Bapak Ibu, kalau catatannya itu ditemukan oleh pengawas atau Kemenak kabupaten, itu masih ada jalan penyelesaian yang lebih ring. Tapi ketika itu sudah sampai misalnya ke BPK atau misalnya ke kejaksaan, nah itu lebih fatal lagi. Jadi ada baiknya memang kalau ada yang terjadi seperti itu bisa dilakukan soft approach lagi atau pendekatan yang lebih lembut lagi untuk sebenarnya dicari tahu sebenarnya ini apa penyebabnya. Jangan kita langsung tersandung batu pergi gitu Bapak Ibu, tapi itu menjadi semacam sebenarnya warning di awal bahwa oh ini ada yang tidak beres. Jangan ketika kesulitannya ditemui di lapangan langsung ditinggalkan karena oh kita sudah berusaha, kepala batasnya tertutup, ya sudah sendiri enggak. Jangan dibuat seperti itu Bapak Ibu, mohon. Tapi kita benar-benar meneliti lebih detail lagi. Ya tentu balik lagi, karena walaupun memang secara material mungkin Bapak Ibu tidak dirugikan, tapi moralnya pasti ada. Kenapa madrasah saya menjadi temuan seperti ini. Makanya ciri-ciri psikologis seperti tadi itu yang disampaikan Pak Pur itu sudah menjadi temuan itu, atau warning lampu kuning bagi pengawas, oh ini perlu didekati lebih lanjut lagi, apakah memang ada temuan atau bagaimana. Ya, itu tadi karena kita ingin mencegah jangan sampai itu catatannya menjadi sarapan bagi auditor Bapak. Kemudian bagaimana misalnya sudah ada temuan, nanti pengawas akan dipanggil lagi, direpotkan lah tanda kutip ya, artinya diikutkan ketika dipanggil auditor. Nah, kalau menurut Uncle Ben ya yang ada di Spiderman, great power comes with great responsibility Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah melalui ketua Pokjawas kita sudah berusaha ini meminta power tambahan dalam hal monitoring dana bos, ya harus siap-siap, responsibility-nya pasti bersama dengan powernya itu Bapak Ibu. Jadi itu sesuatu yang wajar, tidak perlu, biasa saja. Itu tidak sesuatu yang harus bagaimana. Sikapnya wajar saja. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, tentu adanya dokumentasi Bapak Ibu, misalnya sudah kunjung, sudah melakukan pendampingan, sudah memberikan catatan dan sebagainya, itulah yang akan menjadi bahan Bapak Ibu ketika misalnya ketemu nanti auditor. Yang salah itu ketika Bapak Ibu tuh acuh, nah itu yang menjadi permasalahan nanti. Nah, paling tidak secara teknis Bapak Ibu itu sebenarnya memberikan catatan baik melalui aplikasi EDM Rekam akunnya Bapak Ibu, atau nanti catatannya bisalah diatur sesuai dengan tata naskah yang berlaku di Kemenak Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin itu Pak dan saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ahmad, saya kira penjelasan luar biasa yang disampaikan terkait dengan tupoksi kita, bahwa memang ini sangat penting untuk memahami karena kita ini pengawas yang memang sudah lama mengenal luar dalam kepala madrasah dan tentu persoalan-persoalan yang dihadapi madrasah, maka tentu kita mampu menyusun strategi seperti apa pendampingan itu turun, sehingga pendekatan psikologis kita untuk menyenangkan itu dan membuat kepala madrasah terbuka, karena keterbukaan kepala madrasah juga sangat didukung oleh pengaruh mana misalnya. Dan itu ya, saya kira kepala madrasah kita di lapangan memang ada hal seperti yang disampaikan Pak Bur tadi, tetapi sekali lagi
dengan lamanya kita menjadi pengawas untuk mengenal sejauh mana karakter kepala madrasah kita, bagaimana profil madrasah secara umum terkait dengan yayasannya apa dan lain-lain, itu yang mungkin menjadi bahan buat kita untuk melakukan pendekatan dan pendampingan. Saya kira apa yang disampaikan Pak Ahmad ini sangat luar biasa. Ini ada tadi angkat tangan Pak Maruf. Pak Maruf, silakan Pak Maruf. Baik, makasih Pak Ketua. Saya lanjutkan. Kalau dari saya, ada satu hal yang penting juga kami sampaikan. Yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan madrasah negeri ini Pak Ahmad. Jadi ada satu gejala baru lagi nih yang kami temukan setelah kami pantau di akun kami pengawas. Kebetulan kami pembina dari salah satu satker. Ada pemahaman yang agak keliru di negeri kita terkait dengan EDMI Erkam, dan ini mungkin bisa disampaikan kembali kalau ada rakor di tingkat Kanwil misalnya. Ada pemahaman kembali oleh satker kita bahwa mengisi EDM dan Erkam atau tidak itu tidak ngaruh katanya. Jadi ya bahkan sampai minggu kemarin sebelum kami pantau itu memang EDM mereka tidak buat. Karena alasan itu bahwa satker ini sudah punya RKKL sehingga mereka mengacu dari situ saja. Setelah saya berikan penjelasan bahwa RKKL itu memang satu pedoman, setelah keluarnya dipanya satker masing-masing mereka juga paket dengan itu, saya katakan bahwa sesungguhnya apa yang tertera di RKKL itu setelah kita susun EDM itu boleh saja kita revisi, dan semua akun yang ada di RKKL juga kan bisa direvisi seluruhnya tergantung caranya seperti apa, akun-akun apa yang ada yang agak mudah, ada yang sedikit butuh proses yang lama, tapi intinya sekalipun itu negeri juga harus buat EDM, dan EDM itulah yang melahirkan skala-skala prioritas program yang akan kita jalankan di madrasah, termasuk di negeri itu. Nah, itu yang dipahami awal oleh kawan-kawan di negeri. Sehingga saya tidak tahu kalau di kabupaten lain ini, tapi di Mamuju kemarin ada. Nah, setelah kita kasih pemahaman baru mereka menyelesaikannya, tapi yang jelas yang mereka pahami seperti itu. Bahwa apa yang tertera di RKKL-nya mereka, itu yang jadi pedoman untuk melakukan realisasi nantinya. Sehingga pemahaman mereka, ya untuk apa kita buat EDM lagi. Atau juga tidak menjadi prasyarat seperti yang ada di swasta untuk cairnya tahap-tahap berikutnya tentang dana bosnya mereka ini. Nah, ini mungkin hanya sekedar menyampaikan Pak Ahmad, sehingga mungkin pada tingkat rakor di tingkat Kanwil misalnya kalau dilakukan ya boleh disinggunglah soal-soal ini kepada madrasah-madrasah negeri kita, sehingga mereka punya pemahaman yang sama tentang itu, bahwa EDM dan RK-nya juga harus selesai tepat pada waktunya seperti apa yang di setting time-nya di kabupaten. Kira-kira begitu. Ada gejala baru Pak Ahmad. Sekedar informasi saja. Sementara dari saya begitu Pak Ahmad. Mungkin juga ada bayangan awal dari kami apa yang memang seharusnya disampaikan kalau seperti ini negeri kita hari-hari ini. Terima kasih. Izin langsung menanggapi ya Pak Afdal ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Maruf juga dan tim pemahaman agar dapat tetap melanjutkan pengikutan EDM. Memang ini Bapak Ibu, negeri ini secara umum kita tidak berbicara Pop Mamuju atau Sulbar, secara umum di Indonesia ada kecenderungan seperti itu Bapak Ibu, bahwa madrasah negeri ini cenderung
demotivasi dalam hal menginput EDM-RKAM ini, Bapak. Makanya by system itu ini sudah tercium 1 atau 2 tahun yang lalu sebenarnya, Pak Ahmad. Jadi bukan hal baru, tapi karena kita barunya 2000 tahun ini, jadi ya efeknya baru sampai ke madrasah kita. Tapi provinsi yang duluan itu sudah merasakan hal yang sama, kendala yang sama. Dan salah satu solusi yang kita diskusikan di rakor-rakor dari mereka di pusat, harus ada antisipasi by system. Maksudnya bagaimana? Sepahaman kami, madrasah negeri kan ini sudah mengisi taksi ya, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan diintegrasikan dengan EDM-RKAM. Jadi, ketika dia tidak mengisi EDM-RKAM, maka otomatis tidak bisa dicairkan dana bosnya pada tahun selanjutnya. Secara kebijakan juga, Bapak Ibu, itu sedang dikaji bahwa dana bos madrasah negeri itu akan dikembalikan ke pusat, Bapak Ibu, ditarik. Jadi yang ada di madrasah itu, madrasah negeri ya, kita bahas adalah operasional perkantorannya. Kalau dana bosnya sama disamakan dengan madrasah swasta, itu ditarik ke pusat. Tapi itu masih menjadi kajian pimpinan kita, dan efeknya sebenarnya sudah mulai kelihatan, Bapak Ibu. Tahun ini itu alokasi anggaran madrasah negeri itu berkurang 5-10%. Karena secara nasional kedisiplinan mengisi RKAM itu rendah. Kedua, realisasi anggaran madrasah negeri itu kurang baik dibandingkan madrasah swasta, Bapak Ibu, sebenarnya secara nasional. Hanya ada beberapa hal pertimbangan, kayaknya madrasah negeri ini sudah terlalu lama di zona nyamannya. Makanya ada beberapa strategi-strategi yang sedang dibahas di level pusat ya. Bagaimana mendisiplinkan madrasah negeri ini baik dalam input EDM-RKAM maupun input EDM-RKAM maupun capaian persentase realisasi di akhir tahun, Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau di level Kanwil ya, mungkin Pak Ketua Tim Bos mungkin yang lebih pas lah untuk menjawab kebijakan apa yang bisa diambil di level Kanwil untuk kita ikhtiar dalam hal mendisiplinkan madrasah, mengikut EDM-RKAM dan peningkatan persentase realisasi anggaran posisi. Mungkin seperti itu. Saya serahkan ke Pak Afdal lagi atau Pak Kamarudin untuk menanggapi. Terima kasih. Sekian, Pak. Ya, makasih Pak Ahmad. Saya kira ini menjadi yang disampaikan tadi, termasuk memang di Satker ini ya. Ini satu hal yang mungkin bisa kita diskusikan hari ini, sehingga apa yang disampaikan Pak Ahmad ini betul-betul bisa kita menselaraskan dengan bagaimana strategi kita ke lapangan. Untuk selanjutnya, mungkin kami persilakan kepada Pak Haji Kamarudin selaku Ketua Tim Bos untuk memberikan ruang waktu lagi menanggapi beberapa hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak. Saya kira sudah cukup tadi lah itu penjelasannya Pak Abdal ya. Oh ya, sudah cukup ya. Ya. Iya, coba suruh siapa tahu masih ada banyak, masukan-masukan dari yang lain. Coba diminta dulu dari yang lain ini. Pengawas-pengawas yang lain siapa tahu. Ya. Silakan Pak. Teman-teman dari pengawas Mateng misalnya, Mamasa, tolong Matene, mohon izin Pak, silakan. Ini sekali lagi ini ruang yang sangat berharga buat kita untuk berdiskusi terkait dengan tupoksi baru kita selaku pendamping di Bos. Silakan Pak. Teman-teman pengawas lain. Ibu Masni dari Pak Yusuf Abdul. Silakan Pak, silakan Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil kebetulan pas ada gotong royong di masjid, jadi sambil dengar juga. Intinya begini,
kita kan sudah sebagai pengawas tentunya ada tugas tambahan yang biasanya kita tidak monitor tentang dana BOS. Ada aturan baru kita harus monitoring dana BOS. Nah, kaitannya dengan itu tentunya kita kerja semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Kalau Pak Pur tadi sampaikan kaitannya dengan ada pengawas yang tertutup, marah-marah, guru hanya sekedar ditandatangani oleh kepala sekolahnya saja pelaporannya. Nah, itu mungkin kan aturan yang lalu lah. Sekarang ada aturan yang terbaru. Itu saja yang kita sampaikan kepada teman-teman. Tentunya kembali lagi bahwa kita memfungsikan diri kita sebagai seorang pengawas yang bahasa kita itu adalah mendampingi mereka. Itu barangkali Pak Afdal dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Pak Yusuf. Mungkin ada lagi yang lain dari teman-teman, dari Mbak Jene, dari Mama Sa. Kalau memang sudah tidak ada, ya mungkin kita, yang jelas intinya bahwa pertama ini kita ingin mengupas bagaimana tugas tupoksi pengawas dalam hal pendampingan ini kaitannya dengan beberapa hal tadi. Yang pertama terkait dengan tentu pendampingan terkait dengan RKAM, bagaimana, kemudian kedua tadi yang disinggung saya sangat salut karena PPKM ini sangat erat kaitannya dengan EDM RKAM. Kemudian pendampingan kita terkait dengan perencanaan pelaksanaan, jadi bukan sekadar monitoring, bukan sekedar ini, tetapi melakukan pendampingan terhadap pengelolaan dana BOS, anggaran dana BOS di madrasah, yang intinya untuk minimalisir apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Tim tadi. Ini sangat penting, persoalan-persoalan yang bisa menjadi masalah bagi madrasah di kemudian hari. Yang kedua terkait dengan tentu dalam hal pendampingan ini, sekali lagi selaku pengawas yang memang sudah memahami luar dalam tentang karakter kepala madrasah, profil madrasahnya, mulai secara keseluruhan, tentu kita sudah punya gambaran, dan gambaran itu menjadi strategi kita di lapangan untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang seindah mungkin sehingga tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Bur, bisa kita minimalisir, dan yang paling penting adalah melakukan pertemuan awal. Tadi sarannya Pak Ketua Tim tadi yang melakukan pertemuan awal dulu dengan madrasah untuk menyampaikan secara gamblang terkait dengan tupoksi pengawas, apa sih orientasinya, apa substansinya, dan bagaimana bentuknya. Intinya adalah membangun kebersamaan supaya persoalan-persoalan penting terkait dengan pengelolaan madrasah itu bisa diminimalisir. Nah, itu saya kira itu ya. Yang kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin titipan dari kami juga ini, bahwa ini juga menjadi bahagian karena ini sudah menjadi tupoksi pengawas di dalam pendampingan juknis BOS. Mungkin kita bisa masukkan dideskripsikan di SKP kita, di RHK kita dalam penyusunan SKP di RHK kita. Bagaimana memang sudah ada di RHK terkait dengan EDM RKAM, tetapi progres pendampingan perencanaan pelaksanaan terkait dengan pengelolaan NAMOS ini mungkin dideskripsikan di SKP. Ini mungkin penting untuk kesepahaman kita pengawas di Sulawesi Barat, karena ini sudah bahagian dari tupoksi kita. Dan tentu kepada Pak Ahmad, mudah-mudahan Pak ada berita gembira supaya tindak lanjut dari pelatihan di Diklat EDM RKAM kemarin untuk Kabupaten Polewali Mandar, mungkin siapa tahu sudah bisa dilaksanakan kembali. Ya, kalau kami bisa usul, tidak usah lagi maju karena mayoritas di Polman, ya bisa mudah-mudahan di Polman saja. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian, dan kalau memang sudah tidak ada lagi,
Oh, masih ada dari Ibu Muatia, Pak. Mohon izin. Ya silakan Pak Ibu Muatia. Halo. Ya. Terima kasih banyak ya. Baik, alhamdulillah juga kemarin sempat mengikuti webinar bersama dengan para kepala pengawas dengan kepala madrasah. Lagi-lagi Pak, kita sebagai pengawas ini ya masih ada rasa apa ya, karena ini ada hal yang baru untuk kita. Kita sangat berharap mudah-mudahan tugas baru kita sebagai pendamping dalam hal pengelolaan dana BOS ini bukan menambah masalah di madrasah, ya, tetapi menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan menambah masalah. Karena kenapa? Kita sebagai pengawas adalah mitra kepala madrasah. Selain dari mitra kepala madrasah, kita juga sebagai perwakilan dari perpanjang tangan dari Kemenak ke kepala madrasah. Jadi di samping kita sebagai pendamping, sebagai mitra, hampir sama juga dengan bisa jadi katakan tim audit dalam hal ini secara ya, bukan juga tim audit secara yang jelasnya tim audit itu ketika bisa kita melihat betul seberapa jauh pengelolaan transparansi di madrasah. Jadi saya sangat yakin ini kalau ini betul-betul bisa kita jalankan dengan baik, pengelolaan dana BOS di madrasah swasta itu bisa kita katakan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan. Tapi lagi-lagi tidak semudah membalik telapak tangan karena ini adalah persoalan yang sensitif, persoalan dana, apalagi ini madrasah swasta ya, tidak dikatakan kebenaran itu kurang. Jadi berharap ini memang ada apa ya, tugas pengawas dalam hal pendampingan itu betul-betul dirinci seperti apa supaya kita juga tidak salah melangkah dalam hal penganggaran. Kalau sih perencanaan tidak ada masalah, tapi kalau kita sudah masuk dalam anggaran madrasah, pelaporan dana BOS ini yang barangkali menjadi satu hal yang perlu kita jadi perhatian untuk diadakan juknis secara rinci tugas pengawas sebagai pendamping pengelolaan dana BOS. Saya demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Matna yang memberikan penguatan tadi terkait dengan tupoksi kita. Mohon izin kalau tidak ada lagi dari lain, mungkin ada pesan terakhir atau statement closing dari Pak Haji Kamarudin terkait dengan ini. Disilakan Pak pesan-pesan terakhirnya untuk kami. Apa namanya? Tugas-tugas kami di lapangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ingin sedikit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stressing point dari kami bahwa alhamdulillah para pengawas kalau saya melihat ini semakin bersemangat ya, semakin bersemangat di dalam rangka untuk bagaimana bersama-sama mengawal dana BOS ini agar tidak banyak terjadi penyimpangan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi maksud dari pengelolaan dana ini ya tentu yang lebih utama itu adalah tentu apa yang menjadi prioritas di masing-masing madrasah. Mungkin kan beda-beda, ada beda-beda. Jadi tugas dari pendampingan ini pula agar bagaimana bisa kita mengawal bahwa jangan
merencanakan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan saja, tidak menjadi sesuatu yang kita butuhkan di madrasah itu. Nah, itu. Jadi saya kira pengawas ini, saya yakin dan percaya bahwa akan seperti yang disampaikan Pak Abdal tadi, bahwa kita ini memang sudah lama bersentuhan langsung dengan madrasah itu sendiri. Jadi seluk-beluk apa yang menjadi kebutuhan di madrasah itu tentu Bapak Ibu ini sudah tahu dan kuasai apa yang tinggal bagaimana pendekatan-pendekatan, memang karena ini hal baru, jangan sampai ada kesalahpahaman antara pengawas dengan kepala madrasah yang mungkin alergi dengan itu tadi, maksudnya jangan sampai menganggap bahwa kenapa ini pengawas terlalu jauh memasuki apa namanya hal-hal yang selama ini tidak pernah seperti itu. Jadi itu tadi, jadi kembali lagi berharap bahwa kan ada tim pos di kabupaten. Ya, bagaimana untuk secepatnya dilakukan pertemuan antara kepala madrasah, pengawas, dan tim pos di kabupaten, menyatukan persepsi kita terkait dengan pendampingan ini. Dan nantinya kemudian setelah pengawas ini melakukan pendampingan, kemudian di tahap monitoring dan evaluasi, ya tentu akan sudah sedikit ya hal-hal yang kita menjadi temuan, hal-hal yang di luar daripada aturan, oleh karena dari awal memang sudah didampingi, dikawal oleh para pengawas ini. Jadi ya tentu tadi tuntutan selanjutnya adalah ya penguasaan terhadap seluruh apa yang ada di dalam juknis ini, agar kiranya pemahaman-pemahaman antara kita dengan pengelola di madrasah itu ya bisa sepaham. Ya, karena ini banyak lembaran bab-bab dalam di juknis ini, tentu oleh para pengawas saya kira juga sudah lama ini kan tidak ada perbedaan antara juknis penggunaan ini ya, penganggarannya, pajaknya, apa dan lain sebagainya, ada yang ada di dalam juknis ini. Barangkali demikian dari saya kita tetap optimis, mudah-mudahan ke depannya ini bisa menjadi lebih baik ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah luar biasa arahan-arahannya hari ini. Terima kasih kepada Pak Ahmad, juga kepada Ketua KPU Pak Maruf. Ini Pak Maruf Pak, mirip-mirip Ketua KPU. Mantap. Luar biasa. Masih bisa Ini di sini satu kali selain Pak Ketua Ketua. KPU ini. Saya kira Silakan. Mulia Ketua KPU, saya lihat Pak Maruf di situ. Silakan Pak Maruf, silakan. Ya, saya Silakan, Pak sedikit Maruf, lagi ya. sebelum kalau mau diakhiri sedikit lagi. Pak Ahmad masih monitoring mungkin. Ya, begini mungkin karena ini kemarin saya baru saja melakukan monitoring atau pendampingan namanya itu di daerah Tapalang, salah satu madrasah saya. Di masa-masa sekarang ini kan sudah masuk lagi penyelesaian EDM, karena masih ada yang tertinggal kemarin, penyelesaian EDM dan masuk di perencanaan RKAM lagi. Begini Pak Ahmad, mungkin sederhananya mungkin begini. Sebetulnya di madrasah ini bukan memulai hal yang baru tentang EDM dan RKM ini. Tapi kenapa pelaksana teknis di kabupaten masing-masing terkait dengan BOS ini masih terkadang banyak pasien yang datang tentang LPJ ini, karena memang ada ilmunya dan tenaga teknis di kabupaten yang lebih tahu itu dalam hal membuat LPJ. Kalau di sistem kita terkait dengan realisasi, nah mungkin ke depan, andaikan Pak Ahmad atau tim teknis yang lain di kabupaten bisa membuat satu semacam buku saku ya. Karena problemnya sebetulnya hanya persoalan bagaimana membuat strategi pertanggungjawaban supaya tidak berulang-ulang kali. Atau yang kedua, bagaimana supaya kita menghindari PPN misalnya, dan seterusnya. Soal-soal itu yang paling faktual di lapangan sebetulnya, sehingga bermacam-macam.
termasuk ampra-ampra itu, ampra-ampra gaji, bagaimana posisinya, dia satuannya dalam bentuk OK dan dia dijadikan OB supaya menghindari pajak misalnya. Mungkin teknis-teknis seperti itu yang paling banyak di lapangan sebetulnya yang ditanyakan oleh kawan-kawan madrasah. Sehingga menurut saya mungkin andaikan saja ada satu semacam buku panduan yang utuh yang coba kita buat lebih teknis lagi, lebih mudah dipahami oleh madrasah, sehingga tidak berkali-kali karena berulang-ulang terus sebetulnya ditanyakan oleh operator di madrasah itu di bendahara. Sudah diberitahu tahun lalu, nah tanyakan lagi tahun ini karena mungkin dia lupa lagi. Nah, termasuk itu program prioritas kita sudah berkali-kali sampaikan 321, 821 kalau bisa prioritas betul di atas. Setelah diperiksa bergeser lagi ke bawah karena ya mungkin itu lupa lagi panduannya yang dia baca di tahun sebelumnya. Mungkin itu masukan saja Pak Ahmad, bagaimana solusi soal-soal itu karena itu yang paling banyak sebetulnya di madrasah problemnya. Nah, dan itu yang saya temukan kemarin waktu saya datang di Tapalang soal-soal itu. Terima kasih. Langsung saya tanggapi mungkin Pak ya. Oke, kasih Pak Maruf. Saya kira memang Pak Ahmad ini mungkin perlu ditanggalkan lagi, termasuk yang kapal madrasah saya memang bendaharanya bekerja sendiri. Lalu kemudian kedua, bendahara yang kapal madrasah yang mungkin bisa saja gonta-ganti bendahara dan apa dan lain-lain sebagainya, ini juga menjadi persoalan penting dari teknis di lapangan itu. Silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak. Ini tadi karena sudah terlanjur di mention ya tadi mengenai saya respon dulu yang mengenai BIMTEK tadi yang disampaikan Pak Asdar ya, kalau bisa di Polowali ya. Sebenarnya Pak secara historis kemarin itu saya sama Pak Rasidin bisa dikonfirmasi ke Pak Rasidin juga itu yang Polowali itu sudah kita 2 malam itu kita dipati supaya bisa di Polowali, bahkan kita sodorkan 3 hotel yang ada di Polowali karena memang rezekinya belum ada untuk di itu. Tapi nanti ya itu tadi sarannya kita usahakan di Polowali Pak. Karena kan ini anggarannya ada di pusat ya, jadi kami pun itu hanya memfasilitasi informasi-informasi yang dibutuhkan pusat. Keputusan akhir itu mengenai lokasi dan waktu ditetapkan langsung oleh tim pelaksana BIMTEK di pusat Pak Afdal yang kami laporkan. Kemudian mengenai saya kuatkan lagi mengenai transparansi SPJ itu Bapak Ibu. Memang tadi sesuai yang disampaikan Pak Yusuf, karena kan sudah ada di dalam Juknis, harusnya Bapak Ibu sudah lebih mudah bridging-nya ke madrasah bahwa dengan adanya aturan ini transparansi itu harusnya bisa lebih dilakukan lagi. Sejalan dengan itu Bapak Ibu, bahkan transparansi itu didorong di dalam poin E2 instrumen IDM yang menyatakan bahwa laporan itu dapat disampaikan selain menggunakan media papan informasi, penggunaan atau realisasi dana bos itu dapat juga menggunakan media grup Bapak Ibu. Grup medsos, misalnya grup WhatsApp atau Facebook yang berisikan orang tua murid, komite, pengawas. Jadi madrasah mengirimkan laporannya secara umum mengenai poin-poin apa saja yang menjadi fokus penganggaran oleh madrasah Bapak Ibu. Jadi kalau ada madrasah yang tidak atau masih anti ketika diminta SPJ-nya oleh diperlihatkan pada pengawas itu antara dia kepala madrasahnya baru atau dia tidak mengikuti, tidak mengupdate pengetahuan dirinya mengenai tugas dan fungsi serta kewajiban dalam hal penginputan EDM Erkam Bapak Ibu. Kemudian menanggapi yang disampaikan Pak Maruf tadi, memang secara teknis mengenai buku panduan teknis itu kalau kita mundur ke belakang Pak di Juknis BOS tahun 2019 itu
dia bentuknya sangat kaku Bapak Ibu. Dia ada persentase ini, dan sebagainya. Nah, itu yang dibuat atau dirubah sejak tahun 2020 menjadi lebih fleksibel. Kenapa? Supaya madrasah ini bisa lebih berkreativitas dalam mengrealisasikan anggaran. Justifikasinya di situ sebenarnya. Jadi ketika kita membuat buku panduan itu idenya bagus, tapi takutnya malah membatasi kreativitas madrasah Bapak Ibu. Kemudian beberapa madrasah itu dengan kondisinya masing-masing tidak bisa kita flag aturan di A diterapkan di madrasah B. Itu sama dengan pertanyaan Ibu Indri kemarin bahwa bisa tidak ada penegasan dari Kemenak atau Kanwil mengenai item tertentu yang bisa dianggarkan atau tidak. Nah, itu tidak, sayangnya tidak bisa Bapak Ibu, karena itu tidak sejalan dengan semangat juknis BOS yang bahkan dia menggunakan aturan BOS majemuk. Artinya tiap kabupaten itu alokasinya pun berbeda. Itu dengan indeks kemahalan misalnya. Jadi saya mungkin perlu ya berdiskusi lagi dengan kalau itu yang mau benar-benar direvisikan, karena takutnya itu kita tidak sejalan dengan semangat juknis BOS tahun anggaran 2024 seperti itu. Tapi memang ada hal-hal dasar, misalnya kayak yang tadi disampaikan poin kegiatan 821, 321 itu kan menjadi wajib ya. Ada, tapi kenapa masih tidak dipilih biasanya? Nah, ini problematika lagi di madrasah ya. Mulai dari kadang pergantian operator atau pengelola, tapi tidak terjadi transfer knowledge. Tidak terjadi transfer knowledge dari operator yang lama ke operator yang baru. Mungkin juga lebih ini kalau difasilitasi sebenarnya kalau saya ada pergantian yang personil di madrasah harusnya dilaporkan ke Kemenak Kabupaten dan ada semacam bimbingan singkat yang dilakukan di Kemenak Kabupaten ataupun di Kanwil. Jadi kepala madrasah, bendahara atau pengelola yang baru ini tidak benar-benar mulai bekerja dari awal. Karena kondisi inilah yang sebenarnya kadang-kadang menjadi sumber permasalahan di belakang hari. Karena misalnya ada bendahara baru, ada kepala madrasah baru, tapi istilahnya dicabut saja, dicabut, tidak ada bintek, tidak ada seleksi dan sebagainya. Padahal misalnya kalau kita mengikuti petunjuk yang ada, itu standar kepala madrasah kan lumayan tinggi ya, tinggi, termasuk juga operator sebenarnya. Tapi ya perlu dipahami juga mungkin keterbatasan SDM dan sebagainya, akhirnya kualitas datanya ya memang segitu-gitu aja. Nah, itulah yang perlu peran kita, baik Kemenak Kabupaten, Kemenak Provinsi atau Kanwil dan pengawas ya, untuk meningkatkan SDM kita bersama Bapak Ibu. Tapi idenya Pak Maruf tadi gagasannya bagus yang mengenai buku teknis, tapi saya diskusikan dulu Pak dengan di level yang lebih tinggi, takutnya itu menjadi catatan tersendiri. Karena ada ininya juga. Nah, masalah semangat di bos yang dibuat fleksibel, kemudian kita buat aturan lagi, nanti takutnya malah menjadi catatan tersendiri. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Afdal ya, ke Pak Mas. Demikian. Terima kasih Pak Ahmad. Saya kira demikian tadi Bapak Ibu sekalian penjelasan dari beberapa tanggapan, termasuk dari Pak Ahmad tadi. Saya luar biasa sekali lagi. Pertemuan kita hari ini tentu menjadi pemantik buat kita untuk kemudian lebih lebih intensif lagi melakukan pendampingan, pembinaan, tentu dengan membawa nuansa-nuansa yang bagus, nuansa yang indah terkait dengan tugas dan fungsi kita, sehingga satuan-satuan pendidikan kepala madrasah merasa tidak datang diawasi, tetapi justru datang diawasi dan didampingi. Nah, itu saya kira itu ya.
Saya kira Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini ya mungkin saya kira pertemuan kita cukupkan. Kami berharap tetap Pak Ahmad, Pak Jamaludin, kalau kemudian ke depannya kami mengagendakan lagi terkait dengan hal-hal lain, terkait dengan pengelolaan anggaran dana BOS dan mungkin hal-hal lain misalnya di BKBA misalnya, karena ini juga sangat penting Bapak Ibu sekalian karena ini terkait dengan regulasi-regulasi lain. Kemarin Pak Ahmad itu ada pertanyaan dari salah satu kepala madrasah bertanya tentang honor pemateri ya, itu yang sesuai dengan juknis pengawas kemarin. Ya, saya kira kita maklumi kalau itu anggaran dana BOS, tapi ini kan juga merambah kepada hal-hal lain Pak Ahmad. Misalnya di BKBA yang dana ini bukan dari dana BOS, tetapi BKBA ini juga yang kemarin menjadi persoalan. Ini di luar dari dana BOS ya, bahwa sehingga teman-teman dari yang pengelola BKBA itu rata-rata mengambil pemateri dari, intinya mau mengambil pemateri dari luar, sementara perlu dipahami dalam hal regulasi lain terkait dengan implementasi KKM, pengawas ini sudah dijadikan sebagian menjadi fasilitator nasional, fasilitator provinsi dan kabupaten kaitannya untuk implementasi kurikulum di ini. Dan kenapa dilakukan itu di dahulukan pengawas? Karena memang di karakteristik madrasah kita berbeda dengan karakteristik sekolah misalnya. Ada hal-hal yang penting yang memang pendalaman lebih jauh terkait dengan kurikulum merdeka itu, dan itu harus dilakukan oleh pengawas. Misalnya kita di pengawas kurikulum merdeka misalnya ada namanya PPRA. Itu tentu pemateri-pemateri dari Diknas itu tidak akan menyinggung itu karena dia tidak paham tentang PPRA itu. Mengkorelasikan dengan P5 dan terkait dengan yang kedua adalah karakteristik madrasah kita jangan sampai hilang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Pak Ahmad, ini kemudian menjadi persoalan penting kemarin gara-gara persoalan itu dibawa ke sana bahwa terkait dengan honorarium itu ya lebih kita ambil di pendidikan. Jadi kami mengatakan kemarin ialah seyogyanya karena memang pengawas ini memang sudah difasilitasi untuk menyampaikan materi itu, ya pandai-pandailah. Misalnya di situ dikatakan fasilitator kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Nah itu yang merambat ke BA bahkan ya hal-hal yang lain di Pokja apa Pak Ahmad. Jadi ini juga mungkin harus apa namanya punya inovasi wawasan juga bagi kepala madrasah ini karena ya dasarnya itu memang yang kemarin itu seyogyanya itu kan itu yang menjadi acuan bagi seluruh kebijakan lainnya, bukan hanya di dana BOS. Itu yang menjadi dasarnya biasa kalau ada regulasi. Jadi mungkin kami juga titip ini kepada Pak Ahmad, kalau mungkin ada pertemuan lain terkait dengan apa dan lain-lain sebagainya, mungkin juga bisa menjadi masukan. Karena kita juga punya keilmuan khusus untuk berkaitan dengan karakteristik madrasah yang memang harus sumber materinya dari orang-orang Kemenak. Nah, saya kira itu Pak Ahmad, ini menjadi catatan saja ya. Mungkin tidak perlu, nantilah ke depannya nanti kita mungkin diskusi lain terkait dengan itu. Saya kira Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Pak ya. Saya tanggapi singkat boleh enggak? Oh ya, ya Pak, silakan Pak. Mengenai yang tadi itu kegelisahan teman-teman pengawas. Oh ya. silakan Pak Ahmad, silakan Pak. Iya, memang kan pengawas di kami pun sebenarnya punya kegelisahan yang sama Pak. Kenapa dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi betul yang disampaikan Pak Afdal itu logis. Kenapa tidak bisa diberikan haknya misalnya sebagai honorer? Sayang. Itu kalau ini kita balik lagi ya ke aturan-aturan keuangan negara. Ini saya balik lagi ke sana Pak. Di standar biaya masukannya memang diatur seperti itu. Aturannya memang tidak boleh. Kalau dia statusnya adalah narasumber. Ya kan, narasumber, bicara, gitu. Tapi sebenarnya ada ininya Pak Afdal. Di situ ada jalan tengahnya. Tapi ini agak merepotkan. Jalan tengahnya adalah jangan hadir sebagai narasumber, tapi hadir sebagai pengajar, karena pengajar itu tidak diatur atau tidak dilarang. Tapi kalau pengajar tentu ada aturan tambahannya, misalnya dia berapa JPL dan sebagainya. Kayak gitu Pak. Mungkin itu, tapi kalau selama teman-teman pengawas ini hadirnya sebagai narasumber, ya secara administrasi tidak akan boleh dihonor.
yang boleh transportasi. Tapi kalau dia bentuknya JPL itu boleh. Tapi ya perlu dipertimbangkan juga, jangan sampai dibuat JPL tapi kegiatannya cuma 2 jam, 1 jam. Masalah lagi tuh. Nah, kayak gitu Pak. Mungkin itu sih sudah saya sampaikan. Terima kasih Pak. Sudah dikasih subnya. Tentu senang sekali, banggaan bagi kita bergabung Ya, di pengawas sekalian. Terima kasih Pak. terima kasih Pak Ahmad, ini luar biasa penjelasannya. Karena yang kami lakukan kemarin memang itu menggunakan JPL. Karena prinsip kami begini Pak Ahmad. Kemarin waktu di BKBA itu, misalnya saya ya, pada saat melakukan bintek BKBA ini, kan saya bandingkan sama pada saat saya membawakan materi kurikulum Merdeka di Makassar. Pesertanya adalah pengawas. Kan itu, pematerinya diantaranya saya di situ. Nah itu dihonor secara jam juga. Padahal sumber dana yang ada di situ di kegiatan yang dilaksanakan di implementasi kurikulum adalah sumber dana yang berasal juga melalui komponen 1 itu. Begitu juga dengan di teman-teman di misalnya Pak Rasidin di Mamuju kemarin itu kan terbayar juga honornya secara apa namanya. Saya kira karena memang di situ ada bunyi JPL-nya. Jadi memang kita arahkan kemarin BKBA, di situ ada jamnya sekian jam, sehingga pengajarnya di situ tentu dihitung sesuai dengan itu. Tapi ini kan langsung diambal rata ini, misalnya rasa pokoknya kalau pemateri dari sini tidak bisa nih. Nah, seperti itu yang kemarin terjadi. Apa Pak Boha mengatakan ya berharap teman-teman ini harus mewarnai kurikulum Merdeka itu karena sesuai karakteristik yang ada di madrasah. Saya kira itu. Makasih banyak penjelasannya Pak Ahmad. Saya kira Bapak Ibu sekalian, Pak Ahmad mohon izin dengan Pak Kabudi Marudin ketika ada ruang diskusi lagi lewat ini, kami tetap berharap kesediaannya untuk hadir membersamai kami karena ini sangat penting. Dan tentu kepada Pak Maruf, saya kembalikan Pak Maruf atau saya tutup langsung ya Pak Maruf ya. Langsung saja Pak Ketua. Siap. Makasih banyak Pak Maruf. Ya. Terima kasih Pak Ibu sekalian, terima kasih kepada sekali lagi pada Pak Ketua Tim Kamil, Pak Ahmad, kemudian rekan-rekan pengawas dari seluruh Kabupaten Sulawesi Barat atas kebersamaannya pada hari ini. Yakin salah semua yang kita lakukan hari ini saya mendapat berkat dari Allah, karena ini bagian dari pelaksanaan tugas sebagai aparatur maupun tupoksi kita selaku pengawas madrasah yang memiliki ruang banyak untuk membersamai satuan pendidikan, guru, kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Saya kira terima kasih untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, mari kita menutup acara ini yang sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih Pak Haji. Luar biasa. Terima kasih ya. Sama-sama. Pak Ahmad, terima kasih Pak. Sukses selalu. Ya, Makasih Pak Haji. Amin. Makasih Pak Ahmad. Sehat. Izin live ya Bapak Ibu. Ya. Silakan Pak Ahmad.